ta'zim wal ikraman kami kepada Puang Haji Usman Yusuf Lamansyah selaku Ketua Yayasan As-Salam, ta'zim wal ikraman kami kepada pimpinan Pondok Pesantren Diri Ibu Salam Pertarakan, Guru Tak Kiai Haji Abdul Somad LCMPDI dan Ustadz Dr. Fahmi Syam BIRKH MUI, dan yang kami ta'zim dan kami hormati Guru Tak Ustadz Muhammad Yusuf SOS MA, dan para hadirin yang berbahagia dan yang kami banggakan santri dan santriwati yang masih bersemangat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Diri Ibu Salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat viral di mana-mana kemarin bahwa ada sebuah upaya untuk merobek jati diri sebagai seorang santri. Ada upaya untuk menghancurkan marwah pesantren. Ada sebuah upaya untuk menjatuhkan sosok kiai dan guru tak. Dan ada sebuah upaya untuk menjatuhkan lembaga pesantren. Upaya yang mengatakan bahwa di pondok pesantren adalah tempat perbudakan dan feodalisme. Kami ingin bertanya kepada para hadirin sekalian. Bu, oh ibu. Pak, oh pak. Setujukah dengan pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa pondok pesantren adalah tempat perbudakan, bahwa pondok pesantren adalah tempat feodalisme? Setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Tidak. Maka sudah tentu jawabannya adalah Tidak. naik statement pakai swallow, sorry layau, pondok pesantren bukan tempat seperti itu. Baru yang lebih lucunya lagi Bapak Ibu, mereka-mereka yang semangat mengatakan hal tersebut adalah mereka yang tidak pernah sekalipun merasakan dunia pesantren. Adalah mereka-mereka yang tidak pernah sekalipun merasakan kenikmatan menjadi seorang santri. Maka hal ini Bapak Ibu sama seperti diri mereka mengajari orang lain untuk berenang, padahal diri mereka sendiri tidak bisa berenang. Ya alhasil nggak akan nyambung. Tetapi Bapak Ibu, isi pidato saya kali ini bukan tentang berenang, tetapi soal paham dan mengerti konteks dan realita. Stephen Covey pernah berkata, seek first to understand, then to be understood. Yang artinya, berusahalah memahami terlebih dahulu, baru kemudian berusaha untuk dipahami. Sekarang ini dunia serba terbalik Bapak Ibu. Mengapakah demikian? Kita tunduk ke pacar dibilang romantis. Kita tunduk kepada kiai dibilang feodalis. Kita kasih hadiah ke pacar dibilang so sweet. Kita kasih hadiah ke kiai dibilang cari duit. Kita usaha ke pacar dibilang sebuah perjuangan. Tetapi pengabdian di sebuah pondok pesantren dibilang perbudakan. Tunduk kepada seorang kiai dibilang jalan jongkok. Benarkah demikian Bapak Ibu? Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah kami bertanya. Sopankah atau tidak jika seorang guru duduk lalu murid berdiri untuk salam? Sopan atau tidak jika seorang guru duduk lalu murid berdiri? Tidak. Maka sudah tentu jawabannya adalah tapi Bapak Ibu, tunduknya kami kepada seorang kiai bukan sebagai penghambaan, tetapi tunduknya kami kepada seorang kiai adalah sebagai bentuk pengajaran adab yang memakai metode adat dan budaya. Maka itulah yang diajarkan kepada kami di Pondok Pesantren DDI Babus Salam, sesuai dengan visi misinya, yaitu menjadikan santri yang berakhlakul karimah tanpa harus meninggalkan budaya dan adat. Dan pondok pesantren yang mengajarkan paham ahlus sunnah wal jamaah, tidak suka salah menyalahkan dan sesat menyesatkan. Karena sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, berkata dalam bukunya yang berjudul Spiritualitas Cyberspace. Ia mengatakan, di masa ini perkembangan dunia teknologi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan konsekuensinya. Mengapa demikian? Karena di satu sisi terdapat nilai-nilai positif yang mengangkat taraf hidup manusia, tetapi di sisi lain perkembangan dunia teknologi dan komunikasi jika tidak dibingkai dalam nilai-nilai agama, maka hanya akan menimbulkan kerusakan, keresahan, bahkan kehancuran bagi umat manusia. Kita menyaksikannya secara langsung
di mana tayangan kekerasan merajalela, berita hoaks tersebar di mana-mana. Yang akibat tayangan kekerasan yang merajalela dan berita hoaks yang tersebar di mana-mana, timbullah kerusakan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan sebuah peperangan antar etnis dan golongan. Maka inilah dampak langsung dari penyalahgunaan teknologi yang begitu pesat, baik dalam media cetak maupun komunikasi, yang mengabaikan nilai moral dan etika. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita di Quran surah Al-Hujurat ayat 6, ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah berita penting, maka telitilah terlebih dahulu berita tersebut, agar engkau tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berujung engkau menyesali perbuatanmu itu. Bapak Ibu sekalian, saya punya sebuah pantun tentang berita hoax. Mohon cakepnya. Naik sepeda ke kota tua, Cakep. singgah sebentar membeli serigaya. Cakep. Jika dapat kabar dari dunia maya, maka tabayun dulu baru percaya. Cakep. Maka dari itu, kemajuan teknologi yang pesat ini, marilah kita jadikan sebagai media dakwah, yang dimana media dakwah juga harus dibuat dengan unik, asyik dan menarik, agar anak-anak yang hobinya kecanduan nonton video gaming lebih memilih mendengarkan video tilawah. Emak-emak yang hobinya mencari berita tentang gosip terkini lebih memilih mendengarkan ceramah agama. Anak-anak muda yang hobinya mendengarkan lagu lebih memilih mendengarkan ceramah agama. Dan tidak mau ketinggalan, bapak-bapak yang hobinya ngopi sambil diskusi lebih milih minum kopi sambil mendengarkan ceramah agama. Maka dari itu, mari tanamkan budi pekerti, budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Bekali diri, gali prestasi.